Pemirsa, gelombang pemutusan hubungan kerja yang terjadi di berbagai sektor dinilai bukan sekadar dampak perlambatan ekonomi, melainkan dipicu oleh berbagai faktor lainnya, mulai dari kondisi ekonomi global hingga percepatan transformasi digital. Pemerintah didorong untuk segera melakukan intervensi terhadap kualitas sumber daya manusia atau SDM agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan perkembangan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI. Mengingat gelombang pemutusan hubungan kerja yang terjadi di berbagai sektor dinilai bukan lagi sekadar dampak perlambatan ekonomi. Pakar kebijakan publik Universitas Airlangga, Profesor Solika Asmorowati menjelaskan bahwa badai PHK yang terjadi saat ini merupakan fenomena multifaktor. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh tekanan ekonomi global pasca perang yang memicu resesi, serta berbagai persoalan domestik seperti inflasi, melemahnya daya beli masyarakat, hingga perlambatan investasi. Memang sekarang ini lagi krisis ekonomi, resesi ekonomi di tingkat dunia, di global setelah perang ya. Dan selain resesi ekonomi juga ada dampak internal ya di domestik Indonesia, di mana kita ada banyak inflasi ya, kemudian iklim investasi yang mundur akibat perang gitu ya, yang agak turun gitu. Sebenarnya gelombang pemutusan hubungan kerja saat ini itu fenomena multifaktor ya Mas ya. Jadi ada faktor global yang tadi saya bilang ya, ada resesi, dan juga yang penting dan lagi mengancam, tapi in other way juga potensi pengembangan revolusi digital ke depan ya, itu otomatisasi berbasis AI ya. Diketahui jumlah korban pemutusan hubungan kerja di Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai 88.519 orang, dengan penyumbang terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Provinsi Banten. Angka ini meningkat sekitar 32% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara berdasarkan data terbaru, jumlah PHK pada semester 1 tahun 2026 mencapai 32.389 orang. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka PHK periode Januari hingga Mei 2026 sebesar 23.470 orang. Artinya, ada penambahan jumlah PHK sebesar 8.919 orang dalam kurun waktu 1 bulan. Melihat kondisi tersebut, Profesor Sulikah menilai pemerintah harus mempersiapkan SDM yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, bukan justru tertinggal oleh AI. Menurutnya, peningkatan kompetensi digital dan keterampilan baru harus menjadi agenda prioritas pemerintah agar tenaga kerja Indonesia tetap relevan dengan kebutuhan industri di masa depan. Transisi digital ini juga siapkan SDM yang bisa mengatasi otomatisasi dan AI ya, kecerdasan buatan. Jadi jangan sampai kita dikalahkan oleh AI gitu ya. SDM harus bisa kompetitif, bisa bersaing dengan AI. Penanganan persoalan PHK tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga lembaga non-pemerintah untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nanda Andrianta, Berita 1.